Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferda Juniarti, NPM 204220273. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang model dan prinsip pembelajaran kelas rangkap. Langsung saja. Yang pertama itu ada beberapa model pengelolaan PKR, yaitu yang pertama prinsip dan model PKR, yang kedua prinsip didaktik dan metodik, dan yang ketiga prosedur dan prosedur dasar PKR. Yang pertama itu model pembelajaran. Model pembelajaran yaitu merupakan suatu perencanaan atau suatu pola yang kita gunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran, yang berarti merupakan suatu acuan pembelajaran yang dilaksanakan berdasarkan pola-pola pembelajaran tertentu secara sistematis. Kemudian ada beberapa pendapat para ahli mengatakan bahwasannya model pembelajaran itu merupakan bentuk atau tipe kegiatan pembelajaran yang digunakan menyampaikan bahan ajar. Kemudian ada juga menyampaikan Arianto menyampaikan bahwasannya model pembelajaran adalah kerangka atau konseptual yang melukiskan suatu prosedur yang sistematik. Kemudian ada Nanang Hanfia dan Cucu Sohana menjelaskan bahwasannya model pembelajaran merupakan salah satu pendekatan dalam rangka mensiasati perubahan siswa ketika dalam proses pembelajaran. Dan selanjutnya itu ada prinsip model pembelajaran. Prinsip yang pertama itu ada prinsip kelas, prinsip dan model PKR. Nah, yang pertama itu ada prinsip-prinsip pembelajaran dalam PKR. Mengikuti prinsip pembelajaran, pada umumnya prinsip-prinsip pembelajaran itu antara lain yaitu yang pertama keserempakan kegiatan pembelajaran. Yang maksudnya di sini yaitu kita harus memulai itu dengan serempak untuk memulai suatu pembelajaran. Kemudian ada kadar tinggi waktu keaktifan. Kemudian ada akademik yang terjadi pemanfaatan, dan yang kelima itu ada sumber secara efisien. Dan yang kedua itu ada model pengelolaan PKR. Model pengelolaan PKR ini terbagi 3 macam, yaitu yang pertama model PKR 221, yang mana model PKR ini murni, nyata, asli, karena tidak ada batasan fisik, sehingga prinsip ini dapat berjalan. Kemudian ada model PKR 22. Model PKR 22 ini yaitu merupakan hasil modifikasi, karena model ini diterapkan untuk jumlah siswa yang terlampau banyak, yaitu lebih dari 20 orang. Kemudian ada model PKR 22 dan 33. Nah, model ini yaitu sama saja karena model ini sudah disebut model modifikasi karena terbatasnya batas fisik tadi yang menyebabkan terbatasnya tatap muka dan perhatian guru di dalam kelas. Selanjutnya itu ada prinsip didaktif. Prinsip didaktif ini yaitu merupakan tentang pengajaran dan pembelajaran, yang mana mencakup pendekatan untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang efektif. Adapun prinsipnya yaitu yang pertama ada prinsip terarahnya tujuan, prinsip aktivitas siswa, prinsip individualisis, prinsip pengelolaan dan penguatan, keterlibatan emosional, dan konektivitas. Nah, di sini prinsip terarahnya tujuan yaitu harus memiliki tujuan yang jelas dan secara spesifik. Kemudian aktivitas siswa, yang mana siswa harus diberi kesempatan untuk berpikir, bertindak, dan berinteraksi dengan materi pembelajaran. Kemudian ada prinsip individualisme, yang mana mempertimbangkan dulu individu di antara siswa, termasuk kemampuannya, minat, dan gaya belajar. Kemudian ada pengulangan dan penguatan, yang mana kita harus mengulang lagi dan memastikan bahwasannya siswa paham terhadap apa yang kita sampaikan. Kemudian ada keterlibatan emosional, yang mana pembelajaran yang baik harus melibatkan emosi siswa.
Kemudian ada prinsip konektivitas yang mana materi pembelajaran harus selalu terhubung secara logis satu sama lain. Selanjutnya ada prinsip metodik. Prinsip metodik adalah cara-cara konkret yang digunakan dalam proses pengajaran. Adapun prinsipnya yaitu yang pertama ada kesederhanaan, yang mana pengajaran harus dirancang agar mudah dipahami oleh siswa. Kemudian ada keaktifan mode, yang mana metode yang digunakan harus mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi, berdiskusi, kelompok, atau melakukan eksperimen. Kemudian ada penguatan bertahap. Penguatan bertahap ini yaitu disampaikan secara tingkat kesulitan atau berurutan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Kemudian ada prinsip pembelajaran kontekstual, yang mana pembelajaran sebaiknya dikaitkan dengan konteks kehidupan nyata. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu prosedur pembelajaran kelas rangkap, yang mana adapun beberapa prosedurnya. Yang pertama, perencanaan pembelajaran. Guru harus mempunyai jadwal atau skema yang membutuhkan materi masing-masing kelas dapat disampaikan secara bergantian. Kemudian penyusunan materi ajar, yang mana guru menyiapkan bahan ajar mandiri atau tugas yang dapat dikerjakan secara individu oleh siswa ketika kelas lain sedang diberi penjelasan. Kemudian ada pengelolaan waktu, yang mana guru membuat pengaturan waktu yang efisien. Kemudian ada metode pembelajaran, yang mana metode ini sangat bervariasi seperti metode ceramah, diskusi kelompok, kerja mandiri, dan alat bantu media pembelajaran yang lain. Kemudian ada penilaian dan evaluasi, yang mana ini dilakukan dengan tingkat ke kelas. Guru melakukan penilaian untuk sebagai bentuk bagaimana penilaian di akhir siswa, yang mana seperti ulangan harian atau tugas rumah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang model dan prinsip pembelajaran kelas rangkap. Jika saya ada salah kata atau dalam pengucapan saya kurang jelas, maka mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.